sehingga kita bisa duduk kembali di majelis kita ini. Mudah-mudahan majelis kita ini menjadi saksi bagi kita di yaumil hisab nanti bahwa seumur hidup kita pernah duduk bareng di majelis pengajian, dan kesaksian itu yang akan memasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sholawat berangkai salam kita hadiahkan seraya kita perbanyak kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan sholawat kita pula nanti di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita kembali membahas persoalan ibadah puasa. Tentunya ketika kita berbicara ibadah, tidak ada satu orang pun yang beribadah itu tidak ingin diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beribadah itu prinsip di dalam hatinya bagaimana dia bersungguh-sungguh melaksanakan ibadahnya sehingga ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk juga dengan beribadah melaksanakan puasa. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Maka selaku orang yang beriman, kewajiban berpuasa itu ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Fungsi puasa adalah untuk mendidik, menjadikan orang yang berpuasa itu menjadi orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, manfaat puasa menjadikan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan orang-orang yang berpuasa. Hadis Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan, penuh pengharapan balasan pahala di sisi Allah, maka Allah akan mengampunkan dosanya di masa yang lalu. Jadi kita puasa jadi orang yang takwa, kemudian kita puasa jadi orang yang mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun Bapak Ibu, puasa yang bagaimanakah yang bisa memperoleh derajat takwa dan memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Nah, dalam hal ini Imam Al-Ghazali membagi 3 kategori orang yang berpuasa. Yang pertama, puasa awam, puasa orang yang umum. Puasa orang yang umum ini orang yang mengerjakan puasa, dia hanya mengendalikan makan dan minum, serta dia hanya menahan dirinya dari untuk tidak berhubungan suami istri di siang hari atau hal-hal lain yang membatalkan puasa. Maksudnya puasanya itu tidak dijiwai. Nah, dia hanya berpuasa menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Karena puasa itu kan tidak cukup menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ada juga nanti puasa yang dilakukan di samping kita berjuang untuk menahan lapar, berjuang untuk menahan haus, berjuang untuk menahan yang membatalkan puasa. Puasa juga harus menjaga, menahan dari hal-hal yang bisa merusak pahala ibadah puasa. Jadi kalau yang umum ini, dia hanya memperhatikan puasanya itu yang penting gak batal. Dia
nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan suami istri di siang hari. Itulah puasa orang awam. Sholatnya juga dipertanyakan, mulutnya juga dipertanyakan, pendengarannya dipertanyakan, penglihatannya juga dipertanyakan. Itu puasa awam. Yang kedua puasa khawas. Nah, puasa khawas ini puasa yang lebih tinggi derajatnya. Kalau tadi puasa awam hanya memikirkan menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa, kalau puasa khawas ini, puasa khusus ini adalah puasa yang dikerjakan oleh orang-orang yang soleh. Selain berpuasa seperti puasanya orang awam, mereka pun mengendalikan anggota badannya dari segala perbuatan dosa. Puasa khawas ini ataupun puasa khusus ini dapat dicapai melalui penguasaan terhadap 5 perkara berikut ini secara konsisten. Jadi puasanya khawas ini, puasanya orang-orang soleh ini, dia di samping menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa, dia juga menjaga dari perbuatan dosa yang bisa merusak pahala ibadah puasanya. Contoh, dalam berpuasa orang-orang khawas ini, orang-orang khusus ini, mereka itu selalu menundukkan pandangan mata dari hal-hal yang tercela sesuai dengan syariat Islam. Pandangannya dijaga. Kemudian memelihara telinganya dari mendengar hal-hal yang dibenci Allah. Kemudian yang ketiga, memelihara yang kedua memelihara lisan dari dusta, dari ghibah, adu domba dan sumpah palsu. Nah, ini pahala yang bisa merusak pahala puasa. Kemudian yang ketiga, memelihara telinga dari mendengar hal-hal yang dibenci Allah. Yang keempat, memelihara segenap anggota tubuh dari hal-hal yang dibenci Allah. Misalnya memelihara perut dari makanan yang subhat. Kemudian yang kelima, tidak terlalu banyak mengisi perut ketika berbuka puasa, sekalipun dengan makanan yang halal. Nah, ini dia kalau puasa orang khawas, samping dia memelihara dirinya dari perbuatan yang bisa membatalkan puasa, kemudian dia melaksanakan ibadah sholat dengan konsisten, kemudian tambah lagi dia baca Quran, tambah lagi dia menundukkan pandangan dari perkara yang dibenci Allah, menjaga lisan dari perkara perkataan yang sia-sia dan dibenci Allah, kemudian menjaga anggota tubuhnya dari hal-hal yang dibenci oleh Allah, terlalu juga menjaga perutnya dari diisi dengan makanan-makanan yang subhat. Kemudian di saat berbuka puasa, orang khawas ini dianya berbuka sekedarnya saja. Nah, bahkan dalam hadis Nabi juga, ini bagian daripada yang bisa menghilangkan pahala puasa. Kemudian itu makom yang kedua. Tadi makom yang pertama puasa awam, yang kedua puasa khawas. Ini yang ketiga puasa khawasil khawas. Nah, kalau makam ketiga ini kayaknya kita belum mampu, Pak. Kenapa? Derajat makom yang ketiga ini adalah derajat puasanya orang-orang yang soleh, ulama, puasanya para wali, dan puasanya nabi. Jadi mereka itu bukan hanya menjaga dari yang ini tadi yang kita jelaskan tadi, mereka segala sesuatu hal yang bisa merusak ibadah puasa itu, bahkan ketika mereka langgar, mereka mengharamkan bagi mereka. Dan mereka di saat berpuasa itu fokusnya hanya Allah. Itu puasa para wali-wali Allah, puasa para nabi, khawasil khawas. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita berbicara tentang bab syarat wajib puasa. Kemarin juga sudah dijelaskan. Ini saya perjelas lagi supaya kita lebih jelas. Dalam kitab Fathul Qorib, syarat wajib puasa itu ada 3. Yang pertama Islam, yang kedua
kedua baligh, yang ketiga berakal serta mampu berpuasa untuk puasa. Nah, yang pertama Islam. Orang Islam nggak wajib puasa. Ya. Walaupun dia sudah baligh, sudah dewasa dalam ukuran usia, tapi kalau dia tidak Islam maka tidak wajib berpuasa. Yang kedua baligh. Baligh sudah sering kita jelaskan ya. Kalau laki-laki ditandai dengan inzal atau mimpi basah. Kemudian yang perempuan ditandai dengan halangan atau datangnya haid, ya. Nah, kemudian berakal. Nah, berakal itu maksudnya sehat mental, ya. Dewasa pun dia, tapi kalau tak sehat mental, ya kan, maka tidak wajib puasa baginya. Nah, dalam hal ini bisa lagi diurai dia. Contoh, dia lahir dalam keadaan sehat walafiat, mentalnya bagus, kemudian tiba-tiba karena impitan permasalahan hidup, depresi, stres, gila, maka selama dia gila, dia tidak wajib berpuasa. Tapi kemudian karena dia orang kaya, diobatin sama keluarganya, terus sembuh dari gilanya, maka setelah dia sembuh, dinyatakan sembuh berdasarkan penelitian dokter, dia kembali wajib untuk melaksanakan ibadah puasa kalau dia orang Islam. Itu dia. Kemudian dia mampu atau puasa untuk berpuasa. Mampu ini dalam kategori fisiknya mampu, mentalnya juga mampu. Ya, jangan pula kita masih muda ngaku nggak mampu, aku nggak tahan mampu. Padahal konsep puasa itu membuat kita sehat. Apa kata Nabi dalam hadisnya? Tasumu fasihu. Berpuasalah engkau, maka engkau akan sehat. Perkataan Nabi itu adalah wahyu, Pak. Perkataan Nabi itu benar. Maka tidak pernah Nabi itu al-kadzdzab, Nabi itu berbohong, nggak benar. Ya. Kecuali memang kalau dia sudah tua renta, secara fisik dia nggak mampu untuk berpuasa, atau dia pun masih muda, tapi karena dia sakitnya berkepanjangan dan sesuai dengan penelitian dokter, tim medis tidak memungkinkan untuk sembuh lagi, maka di sini dia tidak wajib berpuasa. Tapi kalau dia sudah dewasa, sudah baligh, dia wajib bayar fidyah. Ya, ini dia ya. Baik, yang selanjutnya, setelah kita berbicara tentang syarat wajib, ada rukun puasa. Ya, rukun puasa. Rukun puasa itu ada 4, yaitu yang pertama niat. Nah, niat. Ya, biasa kita kalau sholat tarawih, setelah sholat witir, Bilal membacakan in wasiyama rahimakumullah. Kemudian kita jamaah membacakan doa niat berpuasa. Di situ kita bacakan niatnya. Nawaitu shauma wadin an adai fardhu syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kemudian kalau seandainya kita sholat sendiri di rumah atau sholat tarawih atau sholat witir di rumah, sebelum tidur baca niat nawaitu shauma wadin an adai fardhu syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sengaja aku niat puasa Ramadan wajib atasku esok hari karena Allah Ta'ala. Baru sahur pagi, bangun untuk makan sahur, karena makan sahur bagian daripada kesunahan di dalam pelaksanaan ibadah puasa Ramadan. Pak Ustadz, aku kesiangan, tiba-tiba nggak dengar apa-apa, rupanya udah azan di masjid. Macam mana itu Pak Ustadz? Boleh nggak aku puasa? Boleh. Karena kan tadi udah niat malam, sebelum tidur udah niat dia. Pas sholat tarawih udah niat dia, sholat witir dan niat. Jadi lanjut aja puasa.
puasa tapi ya nggak sahur lah, ya kan? Nggak sahur. Lanjut puasa, sah puasanya. Tapi sebaik-baiknya puasa yang dibarengi dengan makan sahur atau diawali dengan makan sahur. Kemudian setelah niat, rukun puasa berikutnya adalah menahan diri dari makan dan minum. Nah, menahan diri dari makan dan minum. Nah, ini dia. Puasa haram hukumnya makan, meskipun makanan yang dimakan itu adalah makanan yang halal. Di siang hari puasa diharamkan makan dan minum kecuali lupa. Nah, ya kan? Lupa dia perasaan nggak puasa, ya kan Pak Bu? Dianggapnya ini hari biasa, minum dia, glek. Begitu ditelan glek sekali, puasa rupanya. Jangan dilanjutkan glek sampai 1 gelas, jangan, batal puasanya. Begitu glek baru ingat, udah, glek yang sekali itulah rezeki. Yang sekali ditelan itulah rezeki. Udah terlanjur kok, wis lah, ngotel lain, jangan. Ya kan? Jangan. Apalagi kalau puasa, terkadang kan Bu, nggak di luar Ramadan, karena situasinya nggak situasi Ramadan, suasana Ramadan, puasa sunnah. Terus di situ ada bonbon latah mulut awak, kan latah tangan awak, ngambil mau makan gini, baru ingat puasa. Puasaku udah letakkan bonbonnya, jangan dimakan. Wis terlanjur, jangan, sayang puasanya, karena batal. Karena kan kita udah ingat. Tapi kalau tadi sekali glek, udah tetelan ini, nggak usah dilepeh, nggak usah dikuang, nggak usah dimuntahkan, itulah rezeki. Karena kita lupa, memang benar-benar lupa, bukan pura-pura lupa. Nah, kemudian yang selanjutnya, dilarang ataupun diharamkan jima di siang hari, ya, jima atau berhubungan suami istri di siang hari di saat bulan puasa atau di saat melaksanakan ibadah puasa. Nah, kemudian, persoalan ini kalau dilanggar, sudah dijelaskan sama Ustadz Zain kemarin ya, kalau dilanggar bayar kafarat kita, bayar kafaroh, bayar kifaroh, puasa 2 bulan berturut-turut. Tapi kayaknya ini jarang lah ya, nggak pernah lah, jangan sampai kayak manapun harus ditahan. Nanti malam aja ya yang, tunggu halal dulu, siang jangan digas, nanti puasa berturut-turut suami istri 2 bulan berturut-turut untuk mengganti dendanya, kafarohnya, itu dia. Nah, kemudian menahan muntah yang disengaja, ini rukun puasa. Di siang hari jangan kita sogok-sogok mulut tangan kita, biar batal puasaku, sogok-sogok aja lah mulutku, jangan, nanti bisa batal puasanya. Itu dia, ya. Itulah yang harus dipenuhi dalam berpuasa. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, perkara membatalkan puasa, kita harus bisa membedakan mana yang membatalkan puasa, mana yang menghilangkan pahala puasa. Ini beda ya. Yang membatalkan puasa itu ada 10. Ada perkara yang sampai secara disengaja terhadap jauh rongga atau terbuka atau kepala. Misalnya begini, makan dengan sengaja, sampai nasi itu ke rongga yang terbuka, ya kan? Termasuklah jima itu kan, memasukkan sesuatu benda ke ruang terbuka, rongga terbuka, itulah jima, batal puasa. Kemudian ada perkara yang sampai secara disengaja terhadap jauh rongga terbuka, itu udah ya. Kemudian yang kedua, memasukkan obat salah satu lubang yang disengaja. Misalnya contoh
jatuh kan, terluka, terus harus dijahit, kan memasukkan obat, disuntik, batal. Itu kemudian selanjutnya muntah yang disengaja, batal. Kemudian bersetubuh tadi sudah. Kemudian keluar mani karena bersentuhan kulit, batal. Kemudian haid, nifas, gila, serta murtad. Misalnya haid, persoalan haid, pagi masih sahur, ya kan? Begitu selesai sholat subuh, datang tamunya, maka puasanya batal dan wajib diganti. Tapi kalau pertanyaannya begini Bu, pagi puasa, begitu beduk, duk, terus kita buka, udah, terus kita mau ke kamar mandi, tiba-tiba datang tamunya. Kita mau ke kamar mandi berwudu, tiba-tiba datang tamunya. Puasanya sah nggak tadi? Sah. Kenapa? Datang tamunya setelah berbuka puasa, dan saat itu tidak wajib lagi untuk sholat maghrib, ya kan? Karena kan kita masih mau ngambil wudhu. Nah, maka puasanya sah. Nifas, nifas. Pagi masih puasa dalam keadaan mengandung, tiba-tiba siang hari perutnya mules, rupanya mau lahiran, kan secara otomatis langsung nifas itu ya. Maka di siang hari itu dia wajib buka karena puasanya batal. Terus gila, masalah gila, pagi dia masih waras, puasa waras dia. Terus kemudian tiba-tiba siang hari gila, dia lupa ingatan. Entah apapun sebabnya itu, tiba-tiba siang hari dia gila. Maka dengan gilanya dia, dengan stresnya dia, membatalkan puasa dia, ya, namanya gila ya. Tapi nanti kalau baik, macam yang saya jelaskan tadi, diobatkan, sembuh total ya, wajib lagi dia puasa. Itu dia. Kemudian murtad ini keluar dari Islam. Pagi dia masih puasa, siang-siang nggak tahu apa sebab tiba-tiba dia murtad, maka kemudian dianya batal puasanya karena dia udah gak Islam lagi. Syarat wajib puasa kan Islam. Setelah dia murtad, dia kan gak Islam lagi, maka secara otomatis puasanya batal. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekarang kita berbicara tentang kesunahan dalam puasa. Puasa kita biar sempurna, di samping kita menjaga hal-hal yang bersifat wajib, bersifat rukun, supaya puasa kita sempurna, dapat pahala banyak, maka kemudian yang harus kita perhatikan adalah melaksanakan sunnah-sunnah puasa. Apa saja sunnah-sunnah puasa? Nah, di dalam kitab Fathul Qorib ada 3 yang mensunnahkan dalam berpuasa. Yang pertama itu menyegerakan berbuka. Nah, begitu masuk waktu berbuka, langsung buka, ya, langsung berbuka. Kemudian buka secara sewajarnya, seperti puasanya orang khawas tadi. Jangan gitu kita tengok semua menu kita cicipin, sama aja itu puasa balas dendam ya kan. Nggak puas itu namanya, tapi menunda makan. Dirapel semua langsung kan. Ujung-ujungnya begitu sholat maghrib mau ruku terkentut pula ya kan, dapat penuh ya kan. Bisa rusak pahala puasanya kalau begitu. Jadi sunnahnya itu segera berbuka. Begitu azan berkumandang atau masuk waktu maghrib langsung berbuka. Jangan nanti aja lah, sholat dulu, jangan ya. Gitu azan terus sholat nggak buka, makruh puasanya. Begitu azan maghrib buka puasa langsung. Minum teh manis, udah, makan kurma satu biji.
Karena di keterangan yang lain juga berbuka dengan yang manis-manis itu sunnah, ya, utamanya buah kurma. Kemudian makan sahur, mengakhirkan makan sahur. Kalau bisa di penghujung-penghujung waktu imsak kita makan sahur. Jangan udah jam 3 bangun, udahlah makan sahur. Nah, biar sempat tidur lagi misalnya kan. Yang sunnahnya itu adalah mengakhirkan makan sahur. Kemudian meninggalkan keburukan dan ucapan-ucapan. Kalau ada yang mau ngajak dopok tuh, Pak, ada yang mau ngajak menggibah, hindarkan. Ini sunnah hukumnya. Misalnya ada kawan mengajak dopok ya, mengajak merumpi, mengajak riba, apalagi sempat di situ riba, di situ namimah, adu domba, di situ ada lagi fitnah. Inilah yang bisa merusak pahala puasa. Karena Pak hadis Nabi, banyak orang yang berpuasa tapi mereka nggak dapat apa-apa. Yang mereka dapat cuma lapar haus, pahalanya nggak ada. Kenapa? Puasa nggak dijaga mulutnya, puasa nggak dijaga telinganya, puasa nggak dijaga penglihatannya, puasa nggak dijaga hatinya untuk nggak mendengki orang. Yang dapat cuma apa? Turun timbangan, Bu. Masuk Syawal, pipi kempot, celana melorot, timbangan merosot, pahalanya nggak dapat, ya kan? Begitu timbang tempat pindah kurang 5 kilo, pahala nggak dapat. Kenapa? Karena mulut nggak dijaga. Jadi untuk menjaga lisan tidak mengeluarkan perkara-perkara yang dibenci Allah itu juga merupakan kesunahan dalam melaksanakan ibadah puasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian di dalam hadis Nabi mengatakan bahwasanya banyak orang yang berpuasa tapi mereka tidak mendapatkan pahala puasa. Karena apa? Karena mereka yang pertama riba, menceritakan aib orang. Yang kedua an-namimah. An-namimah ini ngadu domba, gosok-gosok. Kau diceritain begini tuh. Ngadu domba. Paham ya ngadu domba ya? Terus yang ketiga bersumpah palsu. Ecek-ecek sumpahnya. Makanya kalau jadi pejabat, kalau bersumpah itu hati-hati. Jangan sampai sumpahnya sumpah palsu. Gawat kita nanti. Kemudian dalam hal ini riba, an-namimah, fitnah, memfitnah, itu nggak boleh. Jangan kita memfitnah, mengatakan perkataan yang nggak benar sama orang lain. Puasanya nggak batal, Pak. Puasanya nggak batal, tapi pahalanya nggak dapat. Sayang puasanya ya kan? Itu dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain dalam pelaksanaan ibadah Ramadan wajib melaksanakan ibadah puasa, kita disunahkan melaksanakan sholat taraweh. Kita juga dianjurkan untuk memperbanyak baca Al-Quran. Ya. Al-Quran itu Bapak Ibu bisa menjadi penolong kita ketika di yaumil akhir nanti, di yaumil hisab nanti, Al-Quran akan berbicara kepada Allah. Ya Allah, sungguh aku telah menahan mata orang ini supaya dia membacaku ya Allah. Maka ya Allah izinkan aku memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada orang yang membacaku. Maka Allah pun berkata kepada Al-Quran, wahai Al-Quran, silahkan beri pertolongan kepada orang-orang yang senantiasa membacamu. Hal ini juga disampaikan oleh Nabi dalam sabdanya, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya di hari akhirat nanti, di hari kiamat nanti, Al-Quran akan memberikan syafaat kepada orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran. Dekat dengan Al-Quran itu maksudnya
maksudnya adalah orang itu senantiasa membaca Al-Quran. Walaupun anjuran membaca Al-Quran ini bukan hanya khusus di bulan Ramadan, melainkan kapan aja di saat kita ada waktu silakan baca Quran. Ya. Dan kemudian orang yang sudah ngerti Al-Quran sebaik-baiknya itu mengamalkan, ya, mengajarkan, mengamalkan. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kamu adalah orang yang mengetahui, memiliki ilmu Al-Quran, memahami ilmu Al-Quran, kemudian dia mengajarkannya kepada orang lain. Nah, setelah diajarkan, diamalkan. Maka ketika nanti orang-orang yang mengetahui isi Al-Quran, mengajarkan Al-Quran kepada orang lain, mengamalkan isi Al-Quran, Al-Quran itu menjadi mahkota bagi dirinya. Mahkota bagi kita yang menjadikan kita dihormati, dimuliakan oleh Allah di surganya. Nah, persoalan puasa, balik ke persoalan puasa. Puasa, Bapak Ibu, siapa yang berpuasa nanti dimasukkan Allah ke surga dengan pintu khusus, namanya Babur Royyan. Orang-orang yang berpuasa dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui pintu khusus bagi orang-orang yang berpuasa, namanya Babur Royyan. Dan puasa juga akan berbicara kepada Allah sama berbicaranya Al-Quran kepada Allah. Ya Allah, aku telah menahan orang itu tidak makan, tidak minum, dan aku telah menahan, mengekang hawa nafsunya dari fajar sampai tenggelam matahari, ya Allah, supaya dia melaksanakan puasa. Maka ya Allah, izinkan aku memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada mereka-mereka yang melaksanakan ibadah puasa. Maka Allah berfirman kepada puasa, wahai puasa, silakan beri syafaatmu, silakan beri pertolonganmu kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Jadi itulah Bapak Ibu, bentar lagi puasa. Apalagi khususnya di bulan Sya'ban ini, kalau menurut perhitungan kalender, hari Kamis itu masuk nisfu Sya'ban. Ya, nisfu Sya'ban. Nah, di bulan nisfu Sya'ban ini, di hari nisfu Sya'ban ini, itu disunahkan melaksanakan puasa nisfu Sya'ban. Tapi supaya puasanya nggak makruh, kita iringin satu hari sebelumnya atau satu hari sesudahnya. Lebih bagus lagi satu hari sebelum dan satu hari sesudah. Apalagi kalau di dalam setiap bulan Hijriah itu ada namanya Yaumul Bid. Yaumul Bid itu puasa sunnah pada tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah, kecuali bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu kan bulan 1 bulan penuh kita berpuasa. Nah, kalau menurut perhitungan kalender ini sudah masuk, ini hari Selasa ya. Harusnya tadi sudah puasa kita, ya kan? Oh, besok ya? Iya, iya. Itulah, laksanakan itu, insya Allah cucuran rahmat Allah akan diberikan kepada kita. Pasang niat ya Bapak Ibu ya. Inilah tujuannya ngaji juga, supaya mengingatkan kita untuk hal-hal yang bersifat sunnah. Karena kita jangan sepilih dulu dengan sifat sunnah, dengan kesunahan ibadah-ibadah ini. Kenapa? Kalau sholat wajib kita, ibadah-ibadah wajib kita masih belum sempurna, maka yang menyempurnakan ibadah wajib kita itu adalah ibadah-ibadah sunnah kita. Contoh, Sya'ban dianggapnya sunnah rawatib menjemput bulan Ramadan. Syawal dianggap sunnah rawatib sesudah bulan Ramadan. Sama seperti sholat fardu. Ada qobliyah, ada ba'diyah. Itu dia. Sholat wajib kita nggak sempurna, ibadah sunnahnya yang menyempurnakan ibadah sholat wajib kita. Dan kemudian orang-orang soleh terdahulu,
di dalam keterangan diterangkan di malam nisfu Sya'ban, di malam 15 Sya'ban mereka itu selesai sholat maghrib melaksanakan sholat awwabin. Sholat awwabin itu 6 rakaat setelah sholat maghrib. Berarti selesai sholat maghrib kita sholat sunnah ba'diyah 2 rakaat. Kemudian lanjut sholat awwabin 6 rakaat 3 kali salam. Cara sholatnya bagaimana? Sama seperti sholat biasa. Usolli sunnatal awwabin rakaataini lillahi ta'ala dan Allahu Akbar. Tapi antara A sama Ba dan dijelasinnya lapas niat. Nah, niat itu kan di sini. Yang usolli ini kan lapas niat sambil tarik Allahu Akbar antara A sampai R itu minimal seminimal-minimalnya dalam hati terbersit usolli sunnatal awwabin. Allahu Akbar dalam hati usolli sunnatal awwabin. Allahu Akbar. 2 rakaat laksanakan sholat seperti biasa dilaksanakan sholat pada umumnya. Baik ibu-ibu, barangkali di sini aja bapak-bapak sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya, terkhusus bagi diri saya pribadi. Barangkali ada pertanyaan bapak ibu. Oh, udah azan ya? Iya. Iya. 1 menit lagi. Kira-kira ada menuju 1 menit. Oh ya, silakan. Jadi Pak Ustaz, di bulan puasa ini khusus untuk laki-laki. Ya. Tidur siang, di saat tidur dia lebih basah. Ya. Mana itu Pak Ustaz? Nggak batal puasanya. Nggak batal. Karena keterangan yang membatalkan tadi keluar mani secara sengaja. Kalau nggak disengaja dijakirin. Nah, Jadi harus mandi Ustaz. ya. Tetap harus mandi. Lanjut tapi mandi. Lanjut puasanya tapi ketika mau sholat mandi wajib. Ya, karena kan berhadas. Tapi kecuali disengaja, itu ya kurang ajar berarti. Ya kan? Lagi. Oh ya, silakan Bu. Jadi Pak, Rabu, Kamis, Jumat, niatnya itu nisfu Sya'ban ya? Iya, nisfu Sya'ban. Kalau di keterangan-keterangan kita bisa dapat Yaumul Bid dapat pahala, nisfu Sya'ban dapat pahala. Nah, pas hari Yaumul Bid kan niatnya boleh sengaja aku puasa nisfu Sya'ban sekaligus puasa Yaumul Bid. Nah, ya. Kalau orang Imam Syafi'i itu dapat puasa nisfu Sya'ban, dapat pahala puasa Yaumul Bid. Kamis mengqadha itulah ya Pak? Iya. Iya, gitu. Oke. Sholat nisfu Sya'ban. Nah, itulah sholat awabin itu. Iya. Itu sholat awabin itu. Iya. Oke, Bu, Pak. Ya. Mari kita tutup pengajian kita ini dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ilaihi anta maksudi wa ridhoka maqlubi. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi